Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, saya ajak kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus, sehingga firman Allah yang kita dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi remah dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu di pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada dalam tubuh yang sehat. Tuhan, kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini terjadi hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi suluh dan terang bagi jalan kami Bapa. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan membaca firman Allah. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Amsal Saleman atau Amsal Salomo. Patsalnya yang keempat. Amsal pasal 4. Kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 4 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa saudara, firman Allah pada pagi hari ini. Janji yang sangat cemerlang, janji yang sangat luar biasa bagi orang-orang percaya yang senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan. Saudara, ini adalah nasihat Daud kepada Salomo agar supaya kehidupannya itu senantiasa memperhatikan, ya, agar supaya Salomo dalam kehidupannya senantiasa memiliki kewaspadaan, senantiasa mawas diri, agar supaya selalu dia memiliki saudara-saudara kecermatan dan kejelihan di dalam melihat dan di dalam memilih jalan. Dalam Amsal pasal 4 kita lihat ada dua jalan, ya, yang disebut-sebut di sini, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah saudara, firman Allah ini juga disampaikan kepada kita sebagai umat-umatnya agar supaya senantiasa mawas diri, agar supaya senantiasa waspada, agar supaya senantiasa mempunyai kejelihan dan tanggap peka terhadap gaya dan model hidup. Nah, saudara, kita harus berusaha untuk menjauhi, menghindari, ya, menjauhi
menghindari jalan-jalan orang fasik atau cara-cara hidup, ya, model-model hidup, gaya-gaya hidup dari orang fasik, ya. Karena saudara-saudara, jalan orang fasik atau model hidup, gaya hidup orang fasik, kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-14, mulai saudara, kita baca ayat 14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, dan menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jadi kalau kita melihat, kita harus menyimpang, berbelok, menghindar. Jangan berhenti, jangan melihat, jangan menatap, jalan terus. Kita tahu saudara-saudara, ketika malaikat menyelamatkan keluarga Lot, pesan yang disampaikan malaikat berkali-kali, lari, jalan, jangan menoleh, jangan berhenti, jalan terus, lari terus. Nah, jadi ini pesan ini. Kalau kita melihat, firman Allah katakan, menyimpanglah daripadanya dan jalan terus. Haleluya. Jangan berhenti, jangan melihat, jangan menonton, jangan menyaksikan. Saudara, ketika kita berhenti, ketika kita melihat, ketika kita menonton, menatap, itu berbahaya. Saudara tahu, Hawa kenapa? Dia tergoda, tertipu oleh bujuk rayu daripada iblis. Karena dia melihat, dia berhenti, dia menatap, dia memperhatikan. Firman Allah katakan, jalan terus. Haleluya. Ya, jangan berhenti. Kalau kita sudah menyimpang, jalan terus. Menyimpang tapi kita masih berhenti, masih melihat. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Wah, saudara-saudara, ini model, ya, gaya, ya, dari orang-orang berjalan dalam kefasikan. Mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Jadi kegemaran mereka, hobi mereka berbuat jahat, mencelakai, ya. Bahkan rasa ngantuk pun bisa hilang, saudara-saudara, ya. Mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Bahkan kantuk mereka bisa lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat 17, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Jadi suatu kebanggaan bagi mereka, satu kebahagiaan bagi mereka, satu kepuasan bagi mereka ketika mereka bisa mencelakai orang, ketika mereka bisa mencurangi orang, ketika mereka bisa membuat orang lain susah. Ini orang-orang fasik. Haleluya. Tetapi jalan orang benar itu seperti fajar, ya, fajar. Cahaya fajar. Fajar itu bersinar. Fajar itu punya cahaya. Fajar itu terang, ya. Fajar itu juga berbicara tentang kehidupan kita. Nah, orang berjalan di jalan yang benar, firman Allah katakan, dia bertambah. Bertambah. Tentu siapakah jalan yang benar itu? Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yesus katakan, akulah jalan kebenaran. Tidak ada kebenaran manusia yang bisa menuntun manusia kepada kebahagiaan. Tidak ada kebenaran manusia yang bisa membawa manusia puas dan bahagia, sejahtera, damai, tidak ada. Kecuali kita berjalan di jalannya Tuhan. Dan jalan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Ya, hanya ada di dalam Yesus. Saya ingin kita membaca beberapa ayat, saudara-saudara, ya, di dalam firman Allah. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5
ayat tentu tidak asing bagi kita. Ya, ayatnya yang ke-14, Matius 5 ayat 14, dia berkata begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, haleluya. Kita baca lagi Yohanes pasalnya yang ke-8. Ya, kita banyak baca ayat pagi hari. Yohanes 8, kemudian kita akan baca ayat 12. Haleluya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara, orang yang berjalan hidup di dalam Yesus, saudara-saudara, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Hidupnya selalu bercahaya, hidupnya selalu berdampak baik kepada orang banyak. Ya, dia katakan kita akan menjadi garam dunia, kita akan menjadi terang dunia kalau kita berjalan bersama Yesus di dalam kebenaran Allah. Kita punya hidup akan berdampak, kita punya hidup akan menjadi berkat, kita punya hidup akan menjadi berguna, kita akan berguna, kita akan bermanfaat, kita akan menjadi berkat. Saudara-saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan firman Allah katakan, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, saudara-saudara, terang itu akan bertambah. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 5 sampai dengan ayat 7, situ digambarkan saudara-saudara suatu dinamika kehidupan kekristenan. Orang percaya itu bertambah. Firman Allah katakan sampai rembang tengah hari, ya, puncak kejayaan, saudara-saudara, sinar terang cahaya fajar itu pada tengah hari. Haleluya. Tentu terang yang dipancarkan oleh matahari pada waktu pagi hari berbeda dengan terang yang dipancarkan ketika tengah hari. Demikianlah seharusnya kehidupan orang percaya yang berjalan di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Hidup kita akan bercahaya, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan berdampak, hidup kita akan berguna. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam dimanapun engkau pergi dan berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang yang datang kepada Yesus melihat terang yang dipancarkan oleh kita sebagai anak-anak terang. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, setiap kami yang sudah dengar firman Allah di pagi hari ini, biarlah kami menjadi terang, menjadi garam. Kami bertambah-tambah di dalam Tuhan. Hidup kami berdampak, hidup kami berguna, hidup kami menjadi saksi, hidup kami menjadi berkat. Bapa, hamba berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang saat ini sedang bergumul. Tuhan, apapun pergumulan mereka bergumul tentang pekerjaan, ekonomi, keuangan, kesehatan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit sembuh. Haleluya. Yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Yang berbeban berat, Tuhan lepaskan, bebaskan. Di dalam nama Yesus. Bersama Tuhan, kami akan masuki hari yang baru ini. Kami melangkah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.